bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku. Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku. Menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku. Sekali lagi katakan, ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu, bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku. Menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku.
Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, God, and I long to bring my life and offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Angkat suaramu, katakan, and I live to worship you, my Jesus, my Jesus. You're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? And I live to honor you, and I long to bring my love and offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Lebih lagi kita angkat tangan, kita katakan, oh, and I live to worship you, my Jesus, my Jesus. You're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life and offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Haleluya. Biarlah segenap hidup kami hanya untuk menyembah Tuhan. Segenap hidup kami hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau lebih lagi bersuka cita karena kasih setia Tuhan yang menyertai hidup kami. Dalam nama Yesus, setiap jemaat yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Saya percaya saudara diberkati Tuhan sepanjang minggu ini, amin. Kita mau datang dengan bersuka cita sebab hari ini adalah hari yang terbaik untuk kita sama-sama memuji Tuhan, amin. Haleluya. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Rohmu yang memberi penghiburan, katakan, akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau buatku teguhkan imanku. Selalu ku mau tetap bersyukur
tubuhku dirembukan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan, Rohmu yang memberi penghiburan. Sama-sama katakan, akan kupikul salibku, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Haleluya. Akan kupikul salibku, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Boleh sekali lagi katakan, akan kupikul salibku, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Lebih keras lagi katakan, akan kupikul salibku, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Katakan, sebab hari ini, sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini, sebab hari ini hari yang terbaik. Lebih lagi katakan, sebab hari ini hari. Boleh sekali lagi lebih semangat katakan, sebab hari ini hari yang terbaik. Haleluya. Yang percaya hari ini adalah hari yang terbaik, boleh lambaikan tangannya saudara. Hari ini adalah harinya Tuhan, amin. Kita mau bersama-sama bersuka cita di dalam Tuhan. Yes. Mari bertepuk tangan bersama-sama buat Tuhan Yesus. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Katakan, hari ini, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan. Oh, bersuka di dalam Tuhan. Katakan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Haleluya. Bersuka cita saudara sambil tersenyum ya. Katakan, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Sekali lagi katakan, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita
Takkan pernah ada satu pribadi seperti dirimu. Kau yang rela mati tebus dosaku dan selamatkanku. Karenamu aku hidup, karenamu aku ada. Tak pernah ku ragukan kuat cintamu yang datang dan bebaskanku. Yesusku, kau terindah. Yesusku, kau ku cinta. Tak akan berhenti meninggikanmu. Kau satu-satunya alasan ku hidup. Sama-sama kembali kita katakan, takkan pernah ada satu pribadi seperti dirimu. Kau yang rela mati tebus hidupku dan selamatkanku. Karenamu aku hidup, karenamu aku ada. Tak pernah ku ragukan kuat cintamu yang datang dan bebaskanku. Yesusku, kau terindah. Yesusku, kau ku cinta. Tak akan berhenti meninggikanmu. Kau satu-satunya alasan ku hidup. Mari sama-sama kita bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Kita mau lebih sungguh-sungguh lagi nyatakan, pernah ada satu pribadi seperti dirimu. Kau yang rela mati, kau yang rela mati, kau menebus hidup kami Tuhan. Hidupku dan selamatkanku. Angkat tanganmu, katakan, karenamu aku hidup, karenamu aku ada. Tak pernah ku ragukan kuat cintamu yang datang dan bebaskanku. Yesusku, kau terindah. Yesusku, kau ku cinta. Tak akan berhenti meninggikanmu. Kau satu-satunya alasan ku hidup. Mari kita angkat tangan, kita lebih sungguh katakan, karenamu aku hidup. Yes God, karenamu aku ada. Tak pernah
cinta-Mu yang datang dan bebaskanku. Yesusku, Kau terindah. Yesusku, Kau ku cinta. Tak akan berhenti meninggikan-Mu. Kau satu-satunya alasan ku hidup. Oh, Kaulah satu-satunya alasan kami hidup. Kami hidup karena kasih karunia-Mu Tuhan. Kami hidup karena anugerah-Mu. Setiap engkau yang hadir pada siang hari ini, biarlah engkau menyadari bahwa kasih Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Setiap hidup kami berharga di hadapan-Mu Tuhan. Yesus, Yesus, Engkau mengasihi setiap kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Biar Engkau semakin bertambah ya Tuhan Yesus. Engkau yang semakin bertambah-tambah dalam hidup kami. Semakin bertambah, ku semakin berkurang. Sentuhan-Mu ubahkanku jadi baru. Kau semakin bertambah, ku semakin berkurang. Yesus, penuhi ruang hatiku. Kau semakin bertambah, ku semakin berkurang. Sentuhan-Mu ubahkanku jadi baru. Kau semakin bertambah, ku semakin berkurang. Yesus, penuhi ruang hatiku. Karena-Mu aku hidup. Karena-Mu aku hidup. Karena-Mu aku ada. Tak pernah ku ragukan kuat cinta-Mu yang datang dan bebaskanku. Yesus, Kau yang terindah. Yesusku, Kau ku cinta. Tak akan berhenti meninggikan-Mu. Kau satu-satunya alasan ku hidup. Mari angkat kedua tanganmu, katakan, kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa
malam saudara sekalian, senang sekali saya Pendeta Rubin Andi Abraham bisa melayani Anda. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Hidup Bijaksana di Akhir Zaman. Keinginan tahuan banyak orang termasuk kita tentang kapan Tuhan akan datang kembali, kapan dunia ini akan berakhir, seringkali mendorong kita untuk menanyakan hal itu. Dan ini juga adalah suatu sikap yang sama yang dimiliki oleh para murid. Ketika Yesus bersama dengan mereka, dalam Matius 24 ayat 3 dikatakan, ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia, kata mereka. Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Yesus memberikan jawaban yang penekanannya bukan pada kapan kedatangan Tuhan itu terjadi. Karena di ayat 36 dia berkata, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak. Hanya Bapa sendiri yang tahu. Nah, yang ditekankan bukan kapannya. Yang ditekankan adalah kesiapannya. Karena kita ini bukan tim perencana kedatangan Tuhan. Kita ini adalah tim penyambutan kedatangan Tuhan. Kapanpun Tuhan datang, kita harus siap sedia. Makanya ada 3 sikap yang harus kita miliki supaya kita bersiap sedia menyambut kedatangannya. Yang pertama, kita harus bersikap seperti gadis bijaksana, bukan bodoh. Ini dicatat di Matius 25 ayat 1-13. Khususnya di ayat 3 dan 4 dikatakan gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Nah saudara, 10 gadis ini punya kesamaan. Mereka sama-sama diundang dalam pesta pernikahan. Mereka punya pelita. Mereka sama-sama mengantuk dan bahkan tertidur. Tapi bedanya terletak dari minyak cadangan. Yang bodoh tidak bawa minyak cadangan, sedangkan yang bijak membawa minyak cadangan. Tahukah saudara, dalam dunia modern ini, sebuah pesawat yang terbang harus mengisi tangkinya dengan bahan bakar tambahan. Sehingga ketika ada cuaca buruk, ada pengalihan rute, mereka masih punya minyak cadangan. Sebab kalau mereka memiliki minyaknya ngepas, ini akan membahayakan seluruh penumpang. Begitu juga di dalam kehidupan kita. Kita harus selalu ada minyak urapan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Jangan melayani dengan tangki rohani yang kosong. Banyak orang melayani sampai burn out, sampai akhirnya udah habis-habisan. Dan tidak ada gairah lagi. Karena apa? Serangkaian jadwal harus dia isi. Tapi dia tidak menjalin relasinya dengan Tuhan. Kita harus melayani dari kepenuhan atau kelimpahan kasih kepada Kristus. Serving from overflow. Makanya kita harus selalu menjalin relasi dengan Tuhan. Mengizinkan minyak Roh Kudus itu selalu memenuhkan kehidupan kita dalam doa, dalam pujian penyembahan, dalam pembacaan firman, di dalam ketaatan akan Tuhan. Sehingga api dalam hidup kita itu selalu menyala karena minyaknya tidak pernah habis, selalu diisi. Nah di ayat 8 dan 9 dikatakan gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak. Nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Saudara, yang bodoh minta kepada yang bijaksana, minta minyak, tapi ditolak. Apakah karena yang bijak ini egois? Pelajaran rohani yang penting di sini adalah ternyata ada hal yang tidak bisa dipinjamkan atau dialihkan kepada orang lain. Kita harus belajar dan memilikinya sendiri. Anda bisa meminjam buku kepada teman, tapi tidak bisa mendapatkan pengetahuan yang ada di otaknya. Engkau bisa meminjam komputer, tetapi bukan kepandaian. Engkau bisa meminjam, bahkan meminta obat dari orang lain, tapi bukan kesehatan. Saudara bisa pinjam Alkitab, tapi kita tidak bisa meminjam hubungan intim dengan Allah. Makanya ada hal-hal yang harus dibangun dari waktu yang lama, nggak bisa mendadak. Ketika ada krisis mendadak, apalagi hari penghakiman Tuhan tiba, maka kita harus ditemukan siap sedia.
Makanya bangunlah imanmu dari sejak waktu yang lama. Jangan saudara pikir, oh orang tua saya atau pasangan saya kan rohani. Oh pelayanan di gereja. Saya kan pasangannya, saya kan anaknya. Nanti saya ngomonglah sama malaikat, Kat, masa lupa. Babe saya kan pelayan Tuhan. Saudara, naik sepeda bisa boncengan. Ke sorga nggak bisa boncengan. Kita harus sungguh-sungguh bertobat lahir baru dan membangun kerohanian pribadi. Sehingga pada hari itu tiba, kita diterima oleh Tuhan. Selanjutnya ayat 10-12 berkata, akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Ini ada tragedi pintu tertutup, saudara. Artinya, masa anugerah Allah itu ternyata ada batasnya. Dan bisa berakhir. Ketika pintu sudah dikunci, tangisan tidak akan mengubah keadaan. Dan pada saat itu, masa penghakiman akan dimulai. Dan Tuhan kemudian berkata dari dalam pintu, aku tidak mengenal kamu. Oh, sangat menakutkan kalau kita mendengar kalimat ini. Jangan sampai itu terjadi. Kata tidak mengenal dari kata Yunani oida. Artinya tidak memiliki pengenalan yang intim atau hubungan timbal balik. Aku di dalam Kristus, Kristus di dalam aku. Aku mengenal Tuhan, Tuhan mengenal aku. Ada banyak orang merasa dia kenal Tuhan. Tapi apakah Tuhan mengenal kita? Itu yang paling penting. Gadis yang bodoh ini tahu siapa sang mempelai. Bahkan mereka merasa dirinya adalah sahabat mempelai. Tapi pintu dikunci di depan wajah mereka. Karena Tuhan tidak mengenal mereka. Saudara, pada zaman dulu, orang-orang memiliki tembok tebal untuk mempertahankan kota dari serbuan musuh. Dan ada pintu kayu yang besar. Dan kalau ada musuh menyerbu, mereka akan mengunci rapat-rapat dari dalam. Tetapi bila waktu sudah diumumkan bahwa semua penduduk harus segera masuk ke dalam kota, ternyata masih ada yang santai, tertinggal, dan mereka berada di luar pintu lalu mencerit-cerit, menggedor-gedor. Itu tidak akan mengubah keadaan. Pintu tidak bisa dibuka lagi supaya musuh tidak kemudian masuk, menyerang, dan menghancurkan kota tersebut. Dari sini kita perlu menggunakan kesempatan yang ada. Jangan menunda. Kalau Tuhan memperingatkan kita untuk kita bertobat, hari ini kita bertobat. Kalau saudara mau melayani, hari ini. Kalau saudara mau dibaptis, hari ini. Kalau saudara mau mengampuni orang yang bersalah, hari ini. Kalau engkau mau menjalin hubungan yang akrab dengan Tuhan, intimasi dengan Allah, bangun mulai hari ini. Bukan pada saat krisis melanda, baru kita tergopoh-gopoh, dan ternyata pintu sudah tertutup. Jadi saudaraku, mari kita mempersiapkan diri menjelang kedatangannya. Dan yang pertama kita harus bersikap seperti gadis yang bijaksana, bukan gadis yang bodoh. Yang kedua, kita harus bersikap seperti domba dan bukan kambing. Matius 25 ayat 31-46 mencatat hal ini. Saya bacakan ayat 31-33 saja. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ayat 33, dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Saudaraku, kini Tuhan membiarkan kambing, domba, lalang, gandum bersatu, bercampur baur. Di gereja ada orang yang melayani, ada yang lahir baru, ada yang tidak lahir baru. Karena kita kan agak sulit juga menilai orang ini lahir baru atau tidak. Apalagi kalau dia sangat meyakinkan penampilannya, selalu pakai pakaian rapi, pakai dasi. Kalau ngomong shalom, apa kabar, haleluya. Oh, kita pikir ini sudah rohani banget. Tetapi satu kali Tuhan akan memisahkan mana yang asli dan mana yang palsu. Pada akhir zaman yang jahat semakin jahat, yang benar akan semakin benar. Tuhan akan pisahkan mana yang asli dan palsu.
Karena Tuhan tidak terkecoh oleh keaktifan dan topeng agama kita. Saudara sekalian, sekarang ini ada bentukan model berlian asli, namanya kubik zirconia. Dan kita orang awam sulit membedakan mana berlian asli dan yang zirconia itu. Tetapi bagi ahlinya, dengan alat yang khusus, dia segera tahu, bisa membedakan ini asli, ini palsu. Hari penghakiman akan tiba, dan itu adalah hari di mana alat pengujian Tuhan akan memisahkan berlian asli dengan yang palsu. Akan memisahkan kambing dan domba. Yang membedakan bukan soal jabatan kita, aktivitas kita di gereja, tapi semua tergantung dari karakter, dari hati yang peduli, bukan hati yang acuh tak acuh. Penghakiman itu datang bukan karena mereka berbuat jahat, tapi karena mereka tidak melakukan apa-apa saat melihat sesama mereka menderita. Yesus pernah bilang dalam Matius 25 ayat 40, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukan untuk aku. Waktu aku lapar, kamu beri aku makan. Waktu aku haus, kamu beri aku minum. Tapi yang kamu tidak lakukan kepada orang yang paling hina ini, engkau juga tidak melakukan bagiku. Inilah dosa yang berbahaya yang seringkali tanpa sadar kita melakukannya. Namanya dosa kelalaian. Sin of omission. Yesus tidak menuntut kita melakukan tindakan kepahlawanan yang menggoncang dunia untuk membuktikan iman kita. Yesus justru menyebut hal yang sederhana. Memberi secangkir air, memberi sepotong pakaian, menguji orang sakit. Kekristenan sejati diuji bukan melalui hal-hal spektakuler di atas panggung, melainkan melalui kepekaan mata dan tangan kita terhadap penderitaan sesama manusia di sekitar kita. Sebab kalau kita acuh tak acuh, dia akan berkata, enyahlah engkau. Kita akan jadi orang kiri, kambing, dihukum. Bukan karena kejahatan aktif, merampok, memeras, mengusir hamba Tuhan. Tapi karena kita tidak melakukan apa-apa. Nggak ngapa-ngapain itu dosa loh saudara. Yakobus 4 ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Kalau saudara tahu memberi diri baptis baik, tapi saudara masih menunda, engkau berdosa. Kalau saudara tahu bahwa melayani itu baik, tapi saudara tidak mau melayani, engkau berdosa. Jauhkanlah hatimu dari kebekuan, mati rasa terhadap penderitaan orang lain. Mungkin kita terlalu sibuk dengan urusan kita sendiri, bahkan urusan-urusan agamawi, pelayanan. Sehingga kemudian kita kehilangan kemampuan untuk melihat Kristus yang sedang menderita di dalam diri sesama manusia. Seperti peristiwa orang Samaria yang murah hati. Bukankah ada imam, ada orang Lewi melihat ada orang yang dipukuli hampir setengah mati. Tetapi mereka bilang, oh aku lagi sibuk mau melakukan urusan agama. Dan dia tinggal di pinggir jalan. Tetapi orang Samaria itu menolong sampai orang ini sembuh. Dan Tuhan menghargai hati yang berbelas kasihan seperti orang Samaria. Ingatkah saudara akan Kain yang membunuh Habel karena iri? Dan kemudian Tuhan tanya, Kain di mana adikmu? Dan Kain kemudian berkata, aku tidak tahu apakah aku ini penjaga adikku. Saya mau bilang, seorang kakak rohani seharusnya menjadi penjaga, brother's keeper bagi adiknya rohani. Kita harus menjadi brother's keeper and sister's keeper. Ketika ada orang punya masalah, kita jangan bilang itu bukan urusan saya. Mungkin kita lebih baik tanya, ada masalah apa bro? Ada masalah apa sis? Bisa saya dengar, mungkin saya bisa memberikan bantuan kepada Anda. Kepedulian itu yang membuat kita menjadi kelompok domba dan bukan kelompok kambing. Saudara, pada akhir zaman, mari kita menjadi seperti 5 gadis bijak dan bukan gadis bodoh. Mari kita menjadi seperti kelompok domba yang taat. Bukan seperti kambing yang suka menanduk dan memberontak. Atau juga tidak peduli kepada sesama. Dan yang terakhir, yang ketiga, di akhir zaman ini kita harus belajar menjadi seperti Yesus dan bukan Yudas. Ini dicatat di Matius 26 ayat 14-25. Saya bacakan ayat 21-23 saja. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Dan dengan hati yang sangat sedih berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, bukan aku ya Tuhan.
Ayat 23, ia menjawab, dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Saudara, ini adalah perjamuan malam terakhir, the last supper, di mana Yesus makan di loteng Yerusalem bersama dengan murid-muridnya. Tiba-tiba Yesus mengucapkan satu perkataan yang sangat mengejutkan semuanya. Di antara kalian ada orang yang akan menyerahkan aku. Sebetulnya Yesus tahu bahwa Yudas Iskariot adalah pelakunya. Tapi Yesus tidak menuduh, mengusir, atau memberitahukan murid-murid yang lain sehingga akhirnya Yudas ini ditangkap misalnya atau diikat di rantai. Yesus begitu penuh dengan kasih. Yang dia tawarkan adalah pengampunan, pertobatan untuk dialami oleh Yudas Iskariot. Dan tawaran ini berasal dari kasih yang murni. Saudara-saudara, pada waktu itu Yesus duduk bersama dengan murid-muridnya. Mereka duduknya dalam budaya Yahudi itu di lantai dan mejanya itu pendek. Seperti lesehan begitu. Tidak di kursi seperti gambar Leonardo da Vinci yang dilukis pada zaman Renaissance. Karena ini di abad mula-mula dalam tradisi Yahudi. Dan walaupun tidak dicatat, tetapi kemungkinan besar yang duduk di samping Yesus, tampaknya di sebelah kanannya adalah Yohanes, murid yang paling dia kasihi. Karena dia bersandar di dada Yesus, dan Simon Petrus pernah memberi aba-aba kepada Yohanes. Tolong tanyakan siapa yang dimaksudkan Yesus. Kalau Petrus duduk dekat dengan Yesus, dia tidak mungkin menanyakan pertanyaan ini lewat perantara, yaitu Yohanes, yang pastinya duduknya lebih dekat dengan Yesus. Nah, jika Yohanes itu di sebelah kanannya Yesus, maka di sebelah kiri Yesus sangat mungkin itu ditempati oleh Yudas. Karena itu adalah tempat kehormatan dan tidak jauh. Buktinya ketika Yesus bilang, orang yang akan mencelupkan tangannya ke dalam pinggan bersama dengan aku, itulah yang akan menyerahkan aku. Nah, kadang kita pikir Yudas itu yang paling pojok, dekat jendela, dikit lagi jatuh keluar dari jendela. Tidak demikian. Sebab kalau misalnya dia duduk paling jauh, bagaimana dia bisa mencelupkan roti itu bersama-sama dengan Yesus? Saudara-saudara, Yesus selalu memberikan tempat yang terbaik untuk si pengkhianat yang bernama Yudas. Supaya hatinya bertobat, supaya kasih memulihkan. Dia punya hati yang tulus, yang ingin menyelamatkan, yang ingin memulihkan. Dia tidak ingin punya hati seperti Yudas yang munafik, yang jahat, ingin menjual, ingin membunuh Yesus. Lihat, di kayu salib, Yesus berkata, Bapa ampunilah mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Betapa pentingnya kita menyambut kedatangan Tuhan dengan hati bersih. Jangan sampai kita pahit hati, iri hati, benci hati kepada orang, menjelek-jelekan orang, membunuh karakter orang. Tetapi mari kita jaga hati supaya hati kita seperti hati Yesus. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jauhkanlah hati yang munafik seperti Yudas Iskariot. Nah, di ayat 22 ada pertanyaan menarik dari para murid. Bukan aku ya Tuhan? Waktu Yesus bilang salah satu dari kalian akan menyerahkan aku. Mereka saling berpandangan dan berkata, bukan aku ya Tuhan. Kenapa mereka mengatakan ini? Mereka menyadari kerapuhan diri sendiri sebelum sibuk mendeteksi dosa orang lain. Para murid tidak menuduh orang lain dan berkata, apakah dia Tuhan? Atau dia? Atau dia? Tapi mereka berkata, bukan aku kan Tuhan. Mereka tahu bahwa di dalam diri setiap manusia ada benih pengkhianatan yang bisa meledak jika tidak dijaga oleh kasih karunia atau anugerah Tuhan. Memeriksa kemungkinan dosa di dalam hati sendiri daripada sibuk mendeteksi kesalahan yang ada di orang lain adalah hal yang sangat penting bagi seorang murid Kristus sejati. Hari ini mari kita introspeksi diri kita. Pada saat kita melihat sesama kita jatuh, ayo kita selidiki hati. Tuhan, apakah ada area dalam hidupku yang juga rentan? Aku tidak merasa diri lebih hebat dari orang lain yang jatuh. Tapi aku jadi brother's keeper. Hai brother, walaupun kau sudah salah, aku dampingi kamu sampai kau bangkit kembali dan tidak meninggalkan Tuhan untuk selamanya. Bagaimana kita bisa terapkan ini bagi kehidupan kita hari lepas hari?
Ketika Anda melihat ada orang Kristen atau hamba Tuhan bahkan yang jatuh ke dalam dosa, jangan menghakimi dengan sombong. Sebaliknya selidiki hatimu sendiri dan bertanya, Tuhan, apakah ada sisi gelap di dalam hidupku yang juga rentan jatuh seperti itu? Dalam keluarga berhentilah menuding pasangan, entah suami atau istri, sebagai penyebab tunggal masalah. Dia sih, saya sih hidupnya benar, dia yang kacau tuh. Saudara, mari kita introspeksi diri. Apa kesalahanku dalam hubungan ini? Bagian mana dari diriku yang perlu diubah? Aku ingin memperbarui kehidupan karena aku takut akan Tuhan. Di tempat kerja, saudara juga perlu di kantor, tempat pekerjaan, kita juga harus mengevaluasi diri. Kalau ada masalah, jangan lempar kesalahan kepada rekan kerja yang lain, menyalahkan. Tapi mari kita sebagai tim memperbaiki apa yang ada. Dalam pelayanan kita juga harus mengevaluasi motivasi hati. Apakah aku melayani demi popularitas rohani atau benar-benar karena aku mengasihi Yesus? Biar hati kita tulus seperti Yesus, bukan seperti Yudas. Nah, ayat 25 itu menarik. Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab, katanya, bukan aku ya Rabi. Kata Yesus kepadanya, engkau telah mengatakannya. Saudara perhatikan, kenapa Yudas akhirnya terhilang untuk selama-lamanya. Karena para murid berkata, bukan aku ya Tuhan, kurios. Mereka menyebut Yesus sebagai Tuhan, penguasa tertinggi dalam kehidupan mereka. Allah yang menjadi manusia. Tapi Yudas tidak mengaku Yesus sebagai Tuhan. Bukan aku kan Rabi, guru. Dia hanya guru bagi Yudas. Guru yang mungkin bisa memberikan informasi, guru yang bisa mendatangkan keuntungan bagi dirinya, tetapi bukan Tuhan, penguasa tertinggi dalam kehidupan, di mana kita harus jadi taat sepenuhnya kepada Kristus, apapun yang dia perintahkan. Aku hanya budakmu, aku hambamu, aku nurut apa yang Tuhan perintahkan kepadaku. Saudara, jangan sampai engkau hanya mengenal Yesus sebagai Rabi, guru. Jadikan dia Yesus Tuhan yang terutama dalam hidup kita. Bukan kehendakku yang harus ditaati, kehendakmu yang harus ditaati. Saudara, jangan keraskan hatimu saat Roh Kudus menegur. Berhentilah bermain sandiwara rohani di gereja. Roh Kudus sedang menegur dosa tersembunyi kita. Mungkin lewat khotbah, pembacaan Alkitab. Jangan keraskan hati. Lepaskan topengmu. Mengakulah engkau orang berdosa dan perlu pemulihan dari Tuhan. Berhenti bermain sandiwara di gereja, dimanapun juga. Biar hati kita lembut, sehingga kita dipulihkan. Bahkan punya hati seperti Yesus. Buang dendam, buang kepahitan. Buang hati yang licik, sirik, munafik. Tapi biar hati kita dikuduskan menjadi serupa seperti Yesus. Saudaraku, kedatangan Tuhan sudah sangat singkat. Bukan kapan waktu yang penting, tetapi kesiapan kita kapanpun Yesus datang. Maka kita harus bukan seperti gadis bodoh, tetapi gadis bijaksana. Bukan seperti kambing, tetapi seperti domba yang taat. Bukan seperti Yudas, tapi seperti Yesus. Siapa di antara kita yang mau berkata, jadikan aku menjadi pengikutmu yang berkenan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami tahu kami harus mempersiapkan diri menjelang kedatangan-Mu yang sudah semakin singkat. Biar kami bersih di hadapan Tuhan. Menjadi seperti mempelai wanita yang berpakaian lenan halus. Dan kami hidup berkenan dan tidak menyakiti hati Tuhan. Kalau ada dosa dalam pikiran, dalam hati, dalam perkataan, dalam pendengaran, dalam perbuatan kami, cabut dalam nama Yesus. Dan biar hati kami sungguh-sungguh menyukakan hati Tuhan. Berkat-Mu atas kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan telah kita dengar pada siang hari ini. Firman Tuhan selalu mengingatkan kita. Karena firman Tuhan bermanfaat untuk mengajar kita, untuk mengingat kita, untuk membawa kita hidup dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan. Pada kesempatan ini kami menyatukan hati berdoa bagi saudari kami, Ibu Nelly Arwan, yang anaknya Karina umur 11 bulan,
yang mengalami kebocoran jantung, ada 4 titik di dalam tubuhnya. Kami mungkin sebagai orang tua, sebagai seorang ibu, kami sedih. Mungkin kami merasa, Tuhan kok seperti ini. Tapi percayalah, imani, seperti firman Tuhan berkata, murid-murid bertanya kepada Tuhan Yesus, kenapa anak ini dilahirkan buta? Apakah dosa anaknya, apakah dosa orang tuanya? Tuhan Yesus dengan tegas mengatakan kepada murid-murid, menyampaikan kepada kita semua, Tuhan mau bekerja atas anak ini. Tuhan menyatakan kemuliaannya kepada anak ini. Kami yakin dan percaya Tuhan yang kami sembah, Yesus Kristus, Tuhan kami yang sama, Dia akan menyatakan kemuliaannya buat anak kami yang bernama Karina. Mungkin secara manusia mustahil, tapi kami yakin Tuhan yang kami sembah tidak ada yang tidak mungkin. Tuhan yang kami sembah tidak mustahil, kuasanya tidak bisa dibatasi oleh apapun juga. Oleh karenanya kami menyerahkan Ibu Nelly bersama anaknya Karina yang akan mengambil tindakan operasi di rumah sakit. Harapan kita, biar Tuhan senantiasa menyertai, biar Tuhan senantiasa memakai tim dokter menjadi alat Tuhan untuk mengoperasi anak ini, biar anak ini boleh mengalami kebaikan, kesembuhan, boleh mengalami campur tangan Tuhan. Kami akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan lewat Karina, bahwa anak ini akan kembali sehat, kembali kuat, kembali sempurna. Ini doa dan pernyataan kami Tuhan. Mari kita beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Buat Tuhan kita hidup, Tuhan kita. Sekalipun kita tidak melihat, tapi kita yakin dan percaya Tuhan kita ada. Amin. Kami juga berdoa Tuhan buat saudara kami Samuel. Kaki yang kami cedera, urat tendonnya putus. Kami terus berdoa Tuhan, biarlah sore hari ini Dia akan melakukan operasi di rumah sakit Siloam. Kami terus berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah tindakan operasi juga boleh berjalan dengan lancar, pemulihan, recovery, kesehatannya boleh kembali normal. Karena kami yakin dan percaya apapun yang kami alami dalam hidup, semua ada dalam pengawasan Tuhan. Semua dalam pemandangan Tuhan. Tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang mustahil. Semua Tuhan nyatakan terjadi bukan secara kebetulan, tapi ada maksud dan rencana Tuhan bagi setiap kami. Ini doa kami, ini pengharapan kami Tuhan. Kalau sebentar kami mau pulang, kami mau menerima berkat-Mu. Saya undang semua kita yang mengangkatkan tangan hati, mengarahkan hati kita kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati hidup-Mu, Tuhan berkati keluarga-Mu, Tuhan memberkati pekerjaan-Mu, dan Tuhan yang sama memberkati pertumbuhan iman-Mu. Sekarang pulanglah, terimalah berkat damai sejahtera dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia daripada Yesus Kristus Tuhan kita, persekutuan penghiburan daripada Roh Kudus terus menuntun menyertai kita mulai siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Ini doa kami Tuhan. Kami terima berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita diberkati, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Amin. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.